Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1301. Berbeda dari pertemuan sebelumnya, ketika Luo Xiu melihat Qi masuk ke ruang tamu penyambutan, ia langsung menyadari bahwa aura yang dipancarkannya telah berubah secara nyata dari sebelumnya. Meskipun perempuan itu berdiri tepat di hadapannya, tetap saja menimbulkan kesan seolah mereka dipisahkan oleh ribuan gunung dan lautan, seakan-akan Qi bukanlah manusia dari dunia ini, melainkan berasal dari alam lain yang tengah menatap Luo Xiu dari kejauhan. Qi, pewaris kecapi 9 melodi dewa berduka, alat musik legendaris yang diwariskan hanya kepada satu orang setiap generasi, adalah penerus generasi setelah Qin Yuwei. Karena dendam masa lalu yang berkaitan dengan kematian gurunya, Qi dulunya sangat membenci Luo Xiu sebagai reinkarnasi dari Tai Sangking, bahkan pernah bersumpah akan membunuhnya suatu hari nanti demi membalas arwah gurunya. Namun kini, setelah bertahun-tahun berlalu, Qi justru menyambut Luo Xiu dengan senyum lembut di wajahnya. "Tuan Luo, sudah lama tidak berjumpa," katanya, tanpa menyebut nama Tai Sangking, seolah-olah ia telah benar-benar melepaskan dendam di hatinya. Luo Xiu pun membalas dengan senyum ramah, "Benar, sudah lama sekali aku tidak mendengar kabar tentang Nona Qi. Baru-baru ini aku bertemu si Xuan di daratan langit. Bila Qi sungguh telah menghapus dendam lamanya, tentu itu merupakan kabar baik." Qi duduk di hadapan Luo Xiu dan menjelaskan, "Selama ini aku mengikuti pelatihan di bawah bimbingan guru Tuan Takdir, jadi wajar jika Tuan tidak pernah mendengar kabarku." Luo Xiu pun mengangguk sambil berkata, "Kalau begitu, selamat untuk Nona Qi. Bertahun-tahun tak berjumpa, kini Nona sudah berada di puncak ranah Kaisar 9 Roda. Tampaknya sebentar lagi bisa menembus ke tingkat Supreme." Dengan tingkatannya kini, Luo Xiu bisa melihat sekilas tingkat kekuatan Qi dan sangat terkesan oleh kemajuan pesatnya yang hanya sedikit di bawah Lu Mengyao. Namun bila Lu Mengyao berkembang pesat karena bantuan misterius dari seorang perempuan berjubah biru, maka kemajuan Qi tidak hanya karena bakat semata, melainkan juga karena perhatian besar dari Tuan Takdir yang telah memberinya sumber daya dan harta luar biasa. Qi pun merendah, "Tuan terlalu memuji. Dibandingkan dengan tingkat kekuatan Tuan, saya masih jauh sekali. Semua ini berkat guru yang telah membantuku membuka ikatan hati dan menyadarkan bahwa bagi kami para kultivator di jalur bela diri, hal terpenting adalah mengikuti suara hati. Dalam dunia bela diri, semakin tinggi tingkat kekuatan, maka kestabilan hati semakin menjadi faktor utama." Luo Xiu mengangguk kagum karena mendengar bahwa Tuan Takdirlah yang telah membantu Qi menemukan kedamaian batin, dan kemungkinan besar itulah alasan utama ia bisa maju begitu cepat. "Kalau begitu, tak perlu banyak basa-basi, boleh saya tahu apa keperluan Tuan berkunjung ke Menara Tianwang kali ini?" Qi menuangkan teh untuk Luo Xiu dengan gerakan anggun dan bertanya dengan tenang. Luo Xiu menjawab, "Kedatanganku kali ini adalah untuk bertemu dengan Tuan Takdir." Mendengar itu, Qi sempat menatap Luo Xiu sejenak dan berkata, "Tuan ingin bertemu dengan guru." Meski raut wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan, suaranya tetap tenang dan menunjukkan bahwa hatinya telah mencapai ketenangan yang luar biasa. Luo Xiu hanya mengangguk pelan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Qi mengernyitkan alisnya, "Permintaan Tuan ini cukup membuatku bingung. Maaf jika saya bicara terus terang, meskipun Tuan kini telah mencapai tingkat kekuatan supreme, namun ingin bertemu guru saya tetaplah hampir mustahil. Tuan Takdir, salah satu tokoh paling misterius di 3 alam semesta, meski secara nominal adalah setengah murid dari leluhur Zuo, namun hubungan keduanya lebih mirip sahabat sekaligus guru, karena Tuan Takdir memiliki kemampuan unik untuk mengintip aliran takdir, kemampuan yang bahkan membuat para ahli setingkat penguasa Dao sejati bersikap hormat padanya." Luo Xiu lalu mengeluarkan sebuah benda dan meletakkannya di atas meja. "Kalau begitu, mohon Nona Qi sampaikan benda ini kepada Tuan Guru." Melihat benda itu, Qi memekik pelan, "Itu token Dao surgawi. Apakah Tuan Luo sekarang sudah mencapai tingkat penguasa Dao?" Luo Xiu hanya tersenyum kecil, tidak memberi jawaban. Meski Qi sudah terbiasa bersikap tenang, ia tak bisa menahan diri untuk menarik napas panjang demi menekan keterkejutannya, karena setahunnya Luo Xiu baru saja mencapai tingkat tertinggi beberapa tahun lalu, tapi kini sudah menjadi penguasa Dao. Namun token perintah Dao surgawi tidak mungkin dipalsukan, setiap lembarannya adalah bukti nyata dari seorang ahli tingkat penguasa Dao. Seketika Qi mengerti mengapa Luo Xiu langsung datang ke Menara Tianwang untuk meminta bertemu Tuan Takdir. Dengan status sebagai penguasa Dao, dia memang layak untuk itu. Meskipun Tuan Takdir sangat dihormati, dia tetaplah seorang penguasa Dao, dan pertemuan antar sesama penguasa Dao bukanlah hal yang melanggar adab, sebagaimana pertemuan antar sesama ahli tertinggi.
Sebaiknya Tuan simpan kembali token perintah Dao Surgawi ini, kata Kiki seraya berdiri dan membawa lembaran itu dengan dua tangan penuh hormat, menghampiri Luo Xiu. Apa maksud Nona Kiki dengan ini? Tanya Luo Xiu heran, tak menyangka Kiki akan memberikan penghormatan sebesar itu dan justru menyuruhnya mengambil kembali token perintah Dao Surgawi. Kiki menjelaskan, Tuan membawa token perintah Dao Surgawi berarti Tuan telah mencapai tingkat penguasa Dao, yang menjadikan Tuan sebaya dengan guru saya. Maka dari itu, saya sudah sepantasnya memberikan penghormatan sebagai junior. Ia tidak kembali duduk, melainkan berdiri dan melanjutkan, alasan saya meminta Tuan menyimpan kembali token perintah Dao Surgawi bukan karena saya enggan menyampaikan, tapi karena baru saja guru mengirimkan pesan kepadaku untuk disampaikan kepada Tuan. Jadi, inilah Sekte Suci Xuan Huang. Waktu berlalu begitu cepat hingga sebulan telah lewat, dan Luo Xiu bersama rombongannya pun melintasi batas antar dimensi bintang hingga tiba di dunia Linglong. Di dunia ini, hanya Sekte Suci Xuan Huang yang berdiri sebagai kekuatan tunggal tertinggi, dan tempat berdirinya gerbang utama sekte itu benar-benar megah dan agung, menyerupai negeri para dewa. Kedatangan Luo Xiu ke Sekte Suci Xuan Huang tentu adalah untuk menghadiri pertemuan para tokoh yang diadakan oleh penguasa Dao sejati Wuxin, meski awalnya ia tidak berniat datang, namun sewaktu masih di Menara Tianwang, Tuan Takdir telah menyampaikan pesan kepadanya melalui Kiki. Isi pesan itu memintanya untuk hadir dalam pertemuan tersebut 1 bulan kemudian, dan sang Tuan Takdir akan hadir secara pribadi. Meskipun Luo Xiu tidak tahu maksud sebenarnya dari pesan itu, ia tetap mematuhinya, walau mengandung risiko, ia yakin dengan kartu truf yang dimilikinya, ia masih bisa bertahan jika sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Dari kejauhan, tampak Sekte Suci Xuan Huang berdiri di tengah-tengah dunia Linglong, bertengger pada sebuah gunung agung yang terbentuk dari kekuatan esensi jalan agung Xuan Huang itu sendiri. Di atas gunung itu, mengalir aura Xuan Huang yang menciptakan berkah dan kehidupan, dengan berbagai hewan langka dan harta karun bertebaran di sekelilingnya. Lingkungan untuk berlatih di tempat ini sangat luar biasa, sekadar menghirup dan menyerap esensi Xuan Huang saja hampir setara dengan berlatih dengan batu leluhur Taichu setiap saat. Di tempat seperti ini, selama bakat seseorang mencukupi, mencapai tingkat tertinggi adalah hal yang nyaris pasti. Tak heran jika Sekte Suci Xuan Huang memiliki fondasi kekuatan yang luar biasa, jauh melebihi 8 klan kuno lainnya, bahkan para ahli tingkat tertinggi saja di tempat ini jumlahnya sangat banyak. Mengendarai cakram Dao abadi dari langit, Luo Xiu dan rombongannya akhirnya mendarat di gerbang utama sekte, di mana tampak 2 ahli bela diri tingkat akhir tertinggi berjaga dan jelas diperuntukkan untuk menyambut para penguasa Dao dari berbagai penjuru. Begitu Luo Xiu memperlihatkan token perintah Dao Surgawi, ekspresi kedua penjaga itu segera berubah menjadi penuh hormat. Silakan masuk, senior, ucap salah satu dari mereka sembari membuka penghalang pelindung gerbang sekte. Luo Xiu baru saja hendak melangkah masuk saat kesadarannya menangkap kehadiran penguasa Dao sejati Xuan Su yang juga tiba di tempat yang sama. Penguasa Dao Luo, kita bertemu lagi, sapa Xuan Su sambil tersenyum dan menganggukkan kepala. Luo Xiu pun membalas senyuman itu dan berkata, Xuan Su yang mengundang, bagaimana mungkin aku berani menolak? Namun dalam hatinya, ia sedikit terkejut, karena berdasarkan informasi yang ia ketahui, ke-8 leluhur kuno itu sempat berada di ambang kematian dan akhirnya menyatu dengan harta asal demi membuka dunia bintang masing-masing. Mereka tidak mati, malah melampaui batas dan menembus ke tingkat penguasa Dao sejati, tetapi akibat penyatuan itu mereka seharusnya tidak bisa meninggalkan dunia yang mereka ciptakan, dan kalaupun ingin hadir di tempat lain, hanya bisa mengirimkan avatar. Tapi Luo Xiu bisa merasakan dengan jelas bahwa Xuan Su yang ada di hadapannya adalah tubuh asli, bukan sekadar perwujudan, lalu bagaimana ia bisa berada di sini tanpa terhalang batas dunia. Tampaknya penguasa Dao sejati Xuan Su ini punya cara tersendiri yang tidak dimiliki oleh Huang Su, pikir Luo Xiu. Padahal, ucapan bahwa 8 leluhur kuno tidak dapat meninggalkan dunia masing-masing adalah informasi yang langsung disampaikan oleh penguasa Dao sejati Wuji kepadanya, yang berarti bahkan penguasa Dao sejati Wuji pun tidak tahu bahwa Xuan Su mampu bepergian bebas. Seorang penguasa Dao sejati yang tidak terikat batas dunia tentu bukanlah target yang mudah untuk ditundukkan. Metode yang mungkin digunakan oleh penguasa Dao sejati Wuxin, Long Zun Yin Yang, maupun penguasa Dao sejati reinkarnasi untuk menghadapi Huang Zu dan Bi Zu sudah pasti tidak akan berlaku di hadapan Xuan Zu. Hehe, kalau begitu, mari kita masuk bersama-sama. Luo Xiu pun berjalan bersama Xuan Zu menuju ke aula besar tempat pertemuan diadakan, dan di sana sudah tampak banyak orang hadir lebih dulu. Meski disebut sebagai ajang diskusi para penguasa Dao, nyatanya banyak juga murid-murid tingkat tertinggi yang turut hadir kemungkinan besar diajak oleh para penguasa Dao untuk menambah wawasan. Tapi umumnya, setiap penguasa Dao hanya membawa 1 atau 2 orang, bahkan ada yang datang sendirian. Hanya Luo Xiu yang datang bersama 6 orang sekaligus, dan itu jelas tidak lazim. Karena Xuan Zu adalah salah satu dari penguasa Dao sejati masa kini, maka begitu ia melangkah ke dalam aula, sejumlah penguasa Dao langsung bangkit menyambut. Sementara itu,
Luo Xiu dan orang-orang yang dibawanya justru diabaikan sepenuhnya, meski banyak yang bertanya-tanya mengapa Xuan Zhu membawa begitu banyak junior, tapi dengan statusnya sebagai penguasa Dao sejati, tak ada yang berani bersuara. Pertemuan seperti ini biasanya hanya bisa digelar oleh penguasa Dao sejati yang memiliki pengaruh besar, dan biasanya hanya satu penguasa Dao sejati yang hadir. Namun karena kali ini Wuxin sebagai tuan rumah akan datang, dan kini Xuan Zhu pun sudah hadir, maka total ada 2 penguasa Dao sejati yang ikut secara langsung, sesuatu yang sangat langka dalam sejarah pertemuan seperti ini. Tiba-tiba, semerbak aroma harum dari tubuh seorang wanita menyapu ruang itu, dan sesosok bayangan putih melesat ke hadapan Luo Xiu. Ia adalah seorang perempuan bergaun putih dengan aura anggun dan dingin, sepasang matanya bersinar seperti bintang yang menatap Luo Xiu dengan tatapan tajam dan menusuk. "Aku mengenalmu," ucap wanita itu dingin. Luo Xiu memandangnya sejenak dan menjawab, "Nona, sepertinya Anda salah orang." Ia cukup yakin belum pernah bertemu dengan wanita itu sebelumnya. Bersambung.